Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel kita Sam Otodidak. Kali ini kita akan membahas mengenai topik tentang Broadcom dan trik sulap keuangan mereka. Jadi gini, Broadcom kemarin bikin pengumuman besar terkait revenue mereka yang terus naik. Tapi tunggu dulu, di sini pelanggan malah merasa kebingungan. Saat mereka membuka tagihan, mereka merasa kok tagihan ini jadi lebih gemuk daripada dompet mereka. Broadcom dengan santai mengatakan bahwa ini semua demi ROI yang lebih baik. Nah, buat kalian yang nggak tahu tentang apa itu ROI, ROI itu singkatan dari Return on Investment. Tapi kadang terasa lebih kayak Rate of Immediately. Dulu firmware itu jual lisensi permanen, ibarat beli TV, bayar sekali selesai. Tapi sekarang Broadcom bilang, mereka itu ubah jadi model berlangganan per core. Bayangin gini ya, per core itu kayak kamu beli TV terus harus bayar langganan untuk setiap channel. Misalnya, satu buat channel SCTV, satu buat Indosiar, dan kalian tentu bayar lagi untuk sinetron Ajab tiap hari. Jadi di sini lama-lama nonton TV itu bisa bikin stres. Tapi Broadcom di sini punya argumen yang jitu. Mereka bilang, mereka itu udah murah kok, harga komponennya lebih rendah. Tapi di sini malah ada twist, semua paket itu wajib pakai support mereka. Jadi ya totalnya naik juga, ibarat beli burger isinya cuma roti, tapi saus sama dagingnya itu dihitung tambahan. Tapi tenang, katanya ini semua ada hikmahnya, ROI bakal lebih tinggi katanya. Broadcom bilang dalam 3 tahun lu bakal balik modal kok. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru. Firmware Cloud Foundation alias VCF versi yang 5.2 udah rilis kan, dan katanya ada peningkatan integrasi. Wow, keren ya. Tapi tunggu, inovasinya mana? Oh, nggak ada. Jadi ini upgrade yang kayak apa sih? Ibarat kamu itu beli mobil baru, kamu datang ke showroom, terus si sales bilang, Pak, ini mobil baru versi yang 5.2, sekarang lampunya itu udah LED dan lebih terang. Terus kamu mikir, oke, bagus, terus mesinnya gimana? Dan si salesnya dengan senyum ngomong gini, masih sama Pak, tapi lampunya itu nyala keren banget kalau malam. Ya elah bro, saya nggak beli mobil buat nyalain lampu doang. Lanjut ke versi 9 yang katanya bakal lebih canggih. Lebih gampang untuk ngatur compute, storage, sama networknya. Si Broadcom janjiin Unified SDK, set API, sama single sign-on. Wah ini kayak janji manis orang politik ya. Semua bakal lebih mudah, lebih nyaman, tapi kapan realisasinya? Broadcom itu cuman bilang rahasia perusahaan bro. Ini mirip tetangga yang bilang gue ada proyek besar nih, tapi rahasia, nggak boleh kasih tahu. Nah, yang jadi masalahnya pelanggan udah mulai nggak sabar kapan nih versi yang ke-9 itu keluar. Broadcom cuman angkat bahu doang. Nanti aja kalau udah siap. Wah, kita semua tahu dong kalimat nanti aja itu kode keras buat ya nggak tahu kapan. Seolah-olah Broadcom itu adalah chef di restoran mahal, terus pelanggannya nanya, "Chef, makanannya kapan siap?" Terus chefnya ngomong gini, "Sabar, ini rahasia dapur bro." Gitu terus sampai pelanggan itu pulang karena kelaparan. Lanjut ke drama berikutnya, masalah tambal-menambal alias patching bug. Jadi ceritanya Broadcom itu dapat laporan ada critical bug yang bisa bikin pelanggan itu panik. Terus solusinya gimana? Broadcom malah buru-buru lempar patching, tapi patching ini nggak nempel. Ini kayak tukang tambal ban datang ke rumah lu, terus dia lupa bawa lem. Bannya ditambel, pas jalan dikit, bocor lagi. Nah, pelanggannya ngomong, loh kok bocor lagi bang? Terus tukang tambel yang jawab gini, nggak usah panik, ini cuman bak kecil kok, nggak bakal meledak kok. Aduh, yakin bro? Dan nggak cuman itu, pelanggan mulai ngeluh soal akses ke kunci lisensinya. Bayangin ya, mereka udah bayar mahal-mahal, tapi pas mau make malah ribet ngakses kunci. Ibarat kamu beli rumah mewah, tapi kuncinya entah nyangkut di mana. Terus kamu harus gimana? Datang gini, permisi Broadcom, kuncinya kok belum dikirim. Terus Broadcomnya ngomong gini, coba cek portal kami. Nah, abis itu kan kamu ngecek tuh portal ke webnya, yang ada muncul cuman loading sama pack not phone aja. Terus Broadcomnya bilang, oh itu maaf, itu partner kami yang handle, coba kontak mereka deh. Terus pas kamu ngubungin partnernya, mereka jawab, wah maaf kita baru rekrut orang, belum ngerti sistemnya. Ya ampun, ini udah kayak lempar-lempar tanggung jawab dalam drama keluarga besar. Dan soal support, wah itu cerita lain lagi. Broadcomnya ternyata outsource sebagian layanan support ke partner. Masalahnya di sini partnernya juga kadang nggak siap. Pelanggan nelpon, halo saya ada masalah teknis nih.
Terus support partnernya jawab gini, maaf ini masalah apa ya? Saya baru hari pertama kerja. Ya jelas aja pelanggan langsung tutup telepon. Mending gua googling sendiri aja lah. Beneran ya, kadang self service itu lebih menenangkan hati daripada nungguin support yang masih trial and error. Nah, di sini Broadcom harus ngerti pelanggan IT itu beda sama pelanggan tambal ban di pinggir jalan. Mereka bayar untuk solusi cepat dan aman, bukan buat nungguin tambelan eksperimen. Kalau enggak, mereka bakal kabur ke bengkel sebelah yang lebih siap dan pro. Nah, sekarang kita bahas soal reseller yang kena pukul kanan kiri dari Broadcom. Jadi ceritanya gini, si Broadcom itu ngasih aturan baru untuk mitra kecil yang wajib ngejual minimal 3.500 core. 3.500 bos, itu bukan angka yang sembarangan. Itu kayak nyuruh warung kopi kecil untuk jual espresso sekelas Starbucks. Pelanggan kecil langsung mikir, wah kalau gini saya harus naik kelas nih. Tapi tunggu, beasiswa buat naik kelasnya mana nih? Nihil. Reseller kecil akhirnya stres bro. Gimana gue bisa jual segitu banyak? Modal dari mana? Broadcom ya, cuman senyum. Coba aja cari jalan, kalau nggak bisa ya maaf deh. Dan akhirnya banyak mitra kecil mulai berasa kayak siswa magang di sekolah bisnis yang dibiarkan tanpa arahan. Sementara itu pelanggan juga udah mulai panik. Kalau reseller gua gak bisa jual, gue harus migrasi. Ini kayak disuruh pindah rumah pas hujan deras, ya kan chaos banget. Akhirnya Broadcom bikin solusi 2 tier. Reseller kecil sekarang bisa ambil lisensi dari reseller besar. Wah, kedengarannya keren banget ya. Tapi ini implementasinya terlalu terburu-buru dan berantakan bro. Reseller besar yang tadinya santai sekarang malah jadi kayak babysitter buat reseller kecil. Mereka ngeluh, loh kok gue harus jadi supplier sekaligus support tambahan nih. Hasilnya bukan cuma ribet di lapangan, tapi pelanggan juga jadi ngerasa dampaknya. Mereka dapat pengalaman kayak beli barang di toko online yang murah. Pesanannya ada, tapi prosesnya kayak minta tolong tetangga buat antar pakai sepeda ontel. Lambat banget, nggak efisien, dan bikin frustasi. Kalau gini terus pelanggan bisa kabur sambil bilang, mending gue cari vendor yang lebih profesional ya. Dan untuk Broadcom, kalau mau naik kelas, pastiin semua pihak dikasih bekal dan peta jalan yang jelas. Kalau enggak, Broadcom cuma bakal bikin mitra-mitra kecil ini berakhir di kelas remedial sampai nunggu jam pulang. Oke, mari kita bahas drama berikutnya mengenai AT&T versus Broadcom. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah mendengar kalau AT&T, si raksasa telekomunikasi ini, tiba-tiba dapat surat cinta dari Broadcom yang isinya tarif dukungan buat produk firmware itu naik 1050%. Ya, lu nggak salah dengar, 1050% bro. Ini bukan kenaikan yang biasa. Ini kayak bilang, kemarin kalian makan di warteg, mulai besok bayarnya harga hotel bintang 5 ya. Tentu aja AT&T langsung kebakaran jenggot. Mereka protes keras. Broadcom ini apa-apaan, kita dulu bayar sekian kok sekarang lebih dari 10 kali lipat. Broadcom lagi-lagi dengan tersenyum ala pengacara kelas berat cuman bilang, ya begitulah pak, ini strategi bisnis baru, kalau gak suka ya silakan migrasi. Terus AT&T-nya ngomong, oh beneran nih kita cabut. Tapi sebelum ngepak server, AT&T ngajak Broadcom berdebat di meja hijau. Situasi ini bikin kita mikir siapa yang sebenarnya diperas di sini. AT&T ngerasa Broadcom ini udah kayak landlord kejam yang tiba-tiba naikin sewa apartemen kecil jadi harga mansion. Broadcom lagi-lagi cuman angkat bahu. Ya kalau kualitas premium, harganya harus premium juga dong. Tapi AT&T nggak sebodoh itu, mereka ngitung-ngitung loh. ROI gua kok makin jauh dari harapan ya. Dan ternyata akhir cerita ini lumayan manis. Di detik-detik terakhir, Broadcom dan AT&T akhirnya sepakat berdamai. Ini mirip adegan drama keluarga di akhir sinetron. Broadcom kayak bilang, oke deh kita negosiasi ulang aja demi hubungan jangka panjang. AT&T sambil setengah lega mungkin mikir, syukurlah kita nggak perlu migrasi dadakan. Tapi serius nih, Broadcom kalau ada kenaikan lagi, siap-siap gue bakal kasih bintang 1 di Yelp. Intinya, di sini kita bisa lihat kalau mau naikin tarif jangan bikin pelanggan sok sampai jantungnya mau copot. Perlakukan pelanggan besar kayak AT&T dengan hati-hati karena mereka punya daya untuk bikin gempa di bisnis yang kalian miliki. Kita tahu bahwa Broadcom memang pintar dalam strategi finansial. Mereka mengerti bagaimana memeras potensi pendapatan dari pelanggan dengan model per core subscription. Tapi apa artinya laba besar kalau pelanggan mulai merasa dirugikan? Pelanggan bukan hanya sekedar angka dalam laporan keuangan bro.
Mereka itu adalah tulang punggung bisnis. Kalau strategi ini terus-menerus menekan mereka, Broadcom tentu bisa kehilangan basis pelanggan setia. Kalau mereka mau kabur, siapa yang bayar subscription? Pemegang saham? Cuman mimpi. Jadi jangan cuma fokus ke dompet pemegang saham, fokus juga ke kepuasan pelanggan. Karena pelanggan puas sama dengan bisnis itu panjang umur. Broadcom mungkin butuh filosofi baru. Lebih baik dapat $10 dari 1.000 pelanggan daripada $100 dari 10 pelanggan. Dengan harga akuisisi yang fantastis, ekspektasi terhadap inovasi pasti tinggi. Tapi yang kita lihat sejauh ini, VCF 5.2 keluar, tapi inovasinya mana? Hanya integrasi yang lebih baik. Tapi nggak ada wow faktornya, cuman gini doang. Firmware sebelum diakuisisi aja itu lebih rendah inovasinya. Broadcom itu tampaknya lebih sibuk dengan pengoptimalan finansial daripada teknologinya. Padahal mereka punya peluang untuk membuat gebrakan di dunia cloud dan AI. Tanpa inovasi, mereka cuma jadi pengelola aset, bukan pemimpin teknologi. Aturan keras terhadap reseller kecil tentu membuat Broadcom seperti pelatih yang memaksa pemain cadangan main di liga utama tanpa pelatihan yang cukup. Hasilnya, mitra kecil mulai mencari alternatif dan tahu apa yang terjadi ketika mitra berpaling. Microsoft dan HPE udah siap buka pintu dengan segelas kopi dan brosur penawaran yang menarik. Mungkin Broadcom lupa bahwa kekuatan firmware itu terletak pada ekosistemnya. Mengalienasi mitra berarti membongkar fondasi itu sendiri. Di tengah landscape teknologi yang kompetitif, ini tentu sama aja kayak ngasih bola ke lawan di pertandingan final. Kepercayaan adalah aset yang tak terlihat tapi sangat penting di dunia teknologi. Ketika Broadcom gagal dalam urusan patching bug dan layanan dukungan, pelanggan mulai bertanya-tanya, apakah Broadcom ini benar-benar bisa diandalkan? Kalau kepercayaan ini terus terkikis, pelanggan besar seperti AT&T nggak akan segan-segan untuk pergi. Reputasi adalah segalanya, terutama di industri cloud dan software. Broadcom perlu investasi besar dalam memperbaiki layanan dan memastikan tidak ada lagi kelalaian seperti bug yang tak tertangani. Kalau perlu, buat tim khusus untuk krisis seperti ini. Karena tanpa kepercayaan, bisnis itu cuma tinggal nama aja. Jadi itulah kisah epik Broadcom dan firmware. Drama bisnis yang penuh strategi, tantangan, dan sedikit plot twist ala sinetron di sore hari. Dari strategi keuangan yang ambisius, inovasi yang masih malu-malu, hingga mitra yang mulai gelisah, semua bikin kita mikir Broadcom ini lagi uji nyali atau uji kesabaran pelanggan ya. Sekarang gue mau tahu pendapat kalian, apakah menurut kalian Broadcom ini jenius atau agak nekat? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kasih jempol ke atas buat support channel ini. Kalau ngerasa konten ini bermanfaat atau seru, share ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa ikutan diskusi. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe, tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe dan loncengnya biar tetap nggak ketinggalan update konten terbaru dari channel ini. Karena di sini kita nggak cuma bahas bisnis dan teknologi, tapi juga seru-seruan bareng. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, kalian itu luar biasa banget. Gua tunggu komentar kalian di kolom di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap santai, dan jangan lupa tetap cuan. See you! Gua lebih suka $10 dari 1.000 hands daripada $1 cuma dari 10 friends. Jangan telan tapi pasti jangan cuma cepet-cepet ke kualitas. Yang penting bukan sekadar buat profit. Mulai dari nol tapi gue yakin bisa naik. Bikin empire yang solid, gak butuh shortcut bro. Dari small step ke big dreams, keep it moving. Biar banyak yang datang tapi gue tetap keep it proving. Lebih baik $10 dari 1.000 hands daripada $1 cuma dari 10 yang pada di slow. But sure we build it strong. Gak peduli lama yang penting we're moving.